Bagaimana caranya mempertahankan diri atau membentengi diri dari ilmu hitam kiriman orang? Ya itu tadi, kalau kita sudah punya tingkat kesadaran yang tinggi, spiritualitas yang tinggi, itu tidak mudah kena gitu. Terus jangan sering-sering pikirannya kosong, ngalamun, pikirannya nggak jelas, terlalu banyak pikiran dengan kehidupan, kegalauan hati, pikiran banyak, itu mudah sekali untuk ditembus oleh hal yang sifatnya tidak baik, yang dari eksternal kita atau dari luar tubuh kita. Tapi kalau orang punya kesadaran tinggi, punya kesadaran penuh, si darani awas sih loh, awas sih mas, itu tidak mudah untuk terserang kayak gitu, karena kita mempunyai aura positif. Dan aura positif itu untuk menangkal sifat-sifatnya yang negatif. Nah di dalam doa ya ada Rajah Kala Cakra, ya Maraja, ya Moran, ya Maraja Jaramaya, ya Morani Niramaya, ya Silapa Palasya, ya Midura Ardhama, ya Medusa Sadamaya, ya Dayuda, ya Dayudaya, ya Siaca Cayasya, ya Siham, ya Simaha Mahasya. Itu barang siapa yang berbuat jahat pada diri kita akan berbelas kasih. Ya kan? Barang siapa akan berburuk, kita akan menjadi berbuat baik, ya kan? Hal yang tidak semestinya, istilahnya pokoknya hal yang tidak baik menjadi baik. Nah itu seperti di dalam mantra ya, kalau itu ada mantra yang namanya Rajah Kala Cakra kan ngono. Sun umadep sun umarep, singkir kir sumingkira Bathara Kala kana senjata cakra Prabu Kresna. Ya Maraja Jaramaya, ya Morani Niramaya, ya Silapa Palasya, ya Midura Ardhama, ya Medusa Sadama, ya Dayuda, Siaca Cayasya, ya Sihama Mahasya. Ah itu bagus untuk didoakan kita meditasi. Nanti ada kok di Google atau apa, ada Rajah Kala Cakra. Itu cuma mantra, itu secara mantra ya. Tapi secara energi kita bisa tanpa mantra. Ya aura kita itu, cahaya kita positif. Bisa nggak mantra tadi dipakai atau digunakan tanpa meditasi? Ya kalau kita mantra itu nggak akan mempan kalau kita belum menguasai kesejatian diri. Kalau mau sekedar dibaca tapi kita nggak punya energi ya percuma kan. Harus punya dasar dulu ya, meditasi. Kita punya tingkat kesadaran penuh, kuncinya kan di tingkat kesadaran kan. Kalau kita tingkat kesadarannya sudah lumayan, kita mantra apa aja pasti bisa mandi lah, istilahnya itu ngena gitu loh. Lanjut Mas ya. Apakah benar bahwa ada seseorang yang dapat titipan harta gaib dari leluhurnya yang terdahulu, yang niatnya ditujukan untuk si orang tersebut? Ada. Apakah itu benar? Ada, tapi ada yang mengada-ada. Akui. Yang benar-benar ketitipan atau cuman mengada-ada karena halusinasi pikiran kita seakan-akan dititipi. Ada. Dan apakah bisa terjadi wujudnya katanya? Ada, bisa nanti setelah bencana nanti mas, nanti dengan wujud dengan sendirinya, nggak usah kita. Soalnya saya sendiri juga ngalami itu, gitu. Cuma nggak berani cerita untuk saya sendiri ya, itu masalah itu. Pokoknya bagi siapa yang ketitipan itu nggak usah ditarik, nanti akan muncul dengan sendirinya kalau sudah terjadi bencana secara global. Itu nanti kayak gunung emas, terjadi gunung emas itu kan ya dampak dari itu. Segala apa yang di perut bumi ini keluar. Karena apa? Di logam-logam di perut bumi ini kan terutama yang
dilalui oleh Ring of Fire atau cincin Pasifik itu kan banyak mengandung unsur logam mulia, emas gitu kan, baka. Nah itu nanti yang kita butuhkan hanyalah keselamatan. Justru orang yang benar-benar diberikan amanah yang tulus, yang benar-benar amanah, dia lebih mengutamakan kesejatian diri daripada harus mengejar harta. Karena sudah tahu itu dia kapan saatnya keluar dan kapan belum. Jadi tidak mengedepankan karsa, ini saya keluarkan ini, wah itu kejumawaan gitu loh. Karena yo hal kayak gini saya juga berkaitan juga gitu loh, tapi kan untuk saya sendiri, karena itu karena sifatnya rahasia kan. Karena yang menunggu kayak gitu ya juga nggak bisa diceritakan kan itu. Makanya saya bisa menjelaskan itu karena saya juga berhubungan dengan mereka yang menjaga harta amanah itu. Tapi tidak boleh hanya sebatas cerita aja, nggak boleh maksudnya terlalu dalam gitu. Jadi lebih ke sistemnya, nanti nggak bisa dikejar dengan karsa kita, mau ditarik itu nggak bisa, biar alam yang bekerja. Nanti yang kita fokusan kita sekarang adalah mencari keselamatan. Dengan cara apa? Menyelaraskan diri dengan alam semesta. Bagi siapa yang selamat nanti akan dimuliakan. Namun bagi orang yang hanya mengejar harta duniawi sekarang, besok dia akan kehilangan apa yang dia milikinya. Itu bebas oleh alam. Nah itu karena saya kayak gini loh. Orang banyak bilang, ini saya aman, nanti saya bagikan pada rakyat kecil, saya bagikan. Wih, lisan, aku nek wis ngerti wujudnya ini wis lali, Mas. Iya toh. Wis ngerti, wah lali lisan. Iblisnya, sifat iblisnya keluar. Muncul. Ah, itu. Jadi mau wacana tok. Bagiku wacana hanya karsa itu. Ngomongnya ini untuk tujuan rakyat ini, nek wis ngerti wujudnya duit itu lali kok. Iya toh, menungso kan itu. Manusiawi Mas ya. Makanya kan alam ini butuh orang yang benar-benar murni, justru orang yang tidak mengharapkan harta, tapi mengharapkan yang saya harapkan adalah kekuasaan Tuhan yang menghidupi saya. Wong urip kudu ngerti sing gawe urip, kan ngono to. Dan saya mau ngejar harta, kan mbok gopoan. Tuhan itu sudah maha kaya kok. Iya kan? Kalau kita bisa menerima, bisa mengikuti kehendak, kita pasrahkan pada kehendak alam, kehendak Tuhan. Nanti kemuliaan nggak usah gini loh. Sifatnya kita diberi atau meminta, beda loh. Diberi karena kehendak Tuhan. Kenapa harus diberi? Karena kita melakukan tanggung jawab kehidupan secara didasari oleh ketulusan. Ya, jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, ya kan? Kita melakukan kita memantaskan diri bagaimana harus kita bersikap gitu loh. Layak ora dadi manungsa sejati. Nek wis layak kuwi Gusti Allah akan menehi. Tidak usah kita meminta, Tuhan akan memberi. Nampa tang dijaluk. Iya toh. Karsa dudu kuwasa. Iya. Jadi kita mendapatkan sesuatu tanpa kita meminta, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi karepe Gusti Allah, nek karepe Gusti Allah itu sifatnya abadi, tidak sesaat. Tapi jika kita meminta pada Tuhan, ya diberi. Tuhan itu maha asih, tapi kan berdasarkan karsa kita karena kita meminta. Iya toh. Beda loh. Jenengan diwenehi Gusti Allah berarti karepe Gusti Allah ya. Nek jenengan jaluk diwenehi yo diwenehi Gusti Allah. Karepe Gusti Allah apa karepe jenengan? Karepe jenengan. Anu. Makanya kita serahkan pada Sang Maha Kuasa, yaitu kan. Ibarat donga sedaya namung Gusti ingkang gadhe kersa, kawula namung nglampahi napa ingkang dados kersane Gusti. Ya kan. Pinaring ana pituntunan wonten cipta rasa jiwa lan raga kula supados kawula saged mangertos napa ingkang badhe kawula lampahi. Supados kawula saged nindakaken napa ingkang dados kersane Gusti.
Amargi sedaya namung kersane Gusti, kalau namung lampahi napa ingkang dados kersane Gusti. Itu ya secara basa Jawa niki lek ndonga ngono kuwi. Jadi aku lek doa itu segalanya aku berserahkan padamu. Segala hidupku atas karsamu bukan karsaku. Karena saya hanya menjalankan apa yang menjadi kehendakmu. Wis to wong iso nglakoni kuwi wis mulya uripe Mas. Mulya diarani mulya ki ora sugih bondo lho. Ora sugih donya. Ning kamulyaning urip dumunung ana ning katentremaning ati diarani mulya ning kono kuwi. Urip tentrem, harep wae hidupe sederhana, kita merasakan damai. Itu yang namanya kita menemukan surga dalam diri kita sendiri. Diarani di atas bumi seperti di dalam surga. Gitu. Ngono Mas. Nek iso nelapi kuwi wis to mulya donya ya mulya swarga kan. Mas, ini pertanyaan terakhir. Nanti sekalian Mas Tinus tutup nih untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya. Ini bagaimana Mas Tinus untuk kondisi Gunung Anak Rakatau? Nah, kalau Gunung Krakatau nanti gunung-gunung juga keluar semua. Keluar bapaknya maksudnya. Gitu. Nanti ya yang sih dibilang ada 7 gunung itu nanti akan semua. Berarti intinya gunung-gunung yang selama itu ini karena kan kita anggap tidur nanti ya gunung berapi itu bagian rawan yang era-era yang rawan keluarnya magma. Karena tekanan dari perut bumi itu sangat kencang. Karena vibrasi atau perputaran vibrasi getaran roda cakra bumi ini mempengaruhi tekanan. Akhirnya bagian daerah-daerah yang rawan munculnya lava itu akan terhempaskan ke atas. Itu berpengaruh pada tsunami, gempa bumi, badai, angin. Terus pokoknya 4 unsur alam itu bekerja ini terus. Nah ini kita harus pinter-pinter menselaraskan refleksi alam. Alam sedang melakukan refleksi dan kita juga harus menyeimbangkan, menselaraskan dengan alam itu sendiri. Nah arep golek bondo donya, arep golek harta monggo silakan kan ngono to. Nah iya kuwi mau. Kalau kita tidak punya dasar pondasi keselarasan dengan alam, ya udah tidak bisa menikmati peradaban baru. Tapi kalau kita bisa menerima, wah nggak usah menggayuh yang itu. Kita lebih menata diri dengan mensinkronisasi atau menselaraskan, mengharmonisasikan dengan gerak alam ini. Selamat. Nek wis selamat, mulai zaman peradaban baru ini diarani zaman mulya. Mesti kan mulya toh Mas? Ya secara non material, yo juga secara material. Non material adalah jiwa kasih sayang penuh dengan kedamaian. Materialnya adalah harta benda kita penuh dengan kemuliaan, jadi kesejahteraan sifatnya. Tototon trem kertora hajo, iya toh? Zaman penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, kasih sayang, kesucian, kan. Makanya di dalam arus putaran ini kita kudu melawan arus. Ngeli ning ora entuk keli kudu ngetukne banyu Purwitosari sing iline munggah. Kan ngono. Kita mencari sumber hidup yang menuju pada sebuah kemurnian. Kan gitu. Oke Mas Tinus, terima kasih. Apa yang disampaikan pada malam hari ini ya, semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, ini sifatnya saya sharing, kita berbagi agar semua itu biar terketuk hatinya untuk kita semua lebih mendekatkan diri dengan keinginan alam semesta, karena kondisi alam semesta yang vibrasinya tinggi. Biar kita menjadi orang yang merdeka, ya kan, bisa dipantaskan oleh alam untuk melanjutkan kehidupan di peradaban baru. Biar kita bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, kedamaian, kesucian, kesejahteraan. Nah,
ini sekedar berbagi biar inti kita sifatnya sharing. Saya juga nggak merasa benar, tidak merasa pintar, sifatnya hanya kita berbagi. Ben iso merasakan yang namanya kesejahteraan bagi semuanya, ya toh. Bila ada kata saya yang menyinggung atau ada perkataan saya yang mungkin salah, nyun hangaturaken agung panuwun apa agunge hangaturaken pangapura ingkang agung kan ngono lho. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi semuanya kembali pada pribadi kita masing-masing.